Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai persepsi visual dan ilusi. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu yang kita bahas, yaitu persepsi secara umum. Nah, hari ini part 2-nya yaitu persepsi yang spesifik mengarah ke visual. Nah, nanti ini pun juga akan ada sambungannya ya. Jadi ini baru yang awal atau pengantar. Nah, kita akan bahas dulu dari sejarah awal mula. Nah, penemu dari persepsi visual itu namanya Alhazen atau Ibn al-Haytham ya. Jadi berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain yang kebanyakan itu ditemukan oleh ilmuwan barat. Jadi persepsi visual ini ditemukan dan diteliti lebih lebih awal ya, pertama kali itu oleh ilmuwan asal Timur Tengah ya, namanya yaitu Alhazen. Nah, eksperimen ini itu ditulis dalam Book of Optics ya, dari bahasa Arab ya, atau kitab Al-Manazir ya, ditulis kurang lebih tahun 1021 Masehi. Ya. Jadi Alhazen ini merupakan seorang polimat ya, atau orang yang ahli dari banyak bidang. Jadi seperti kalau kita kenal ilmuwan lain yang polimat itu Leonardo da Vinci. Nah, Alhazen itu sama. Jadi dia ahli di banyak bidang gitu ya. Jadi Alhazen merupakan orang Persia ya, lahir di Basra, Irak ya. Sehingga dia juga disebut atau dipanggil dengan nama Al-Basri. Nah, ini tokohnya ini. Nah, lalu apa itu persepsi visual ya? Jadi persepsi visual itu bisa dikatakan yaitu kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata. Jadi indera penglihatan kita itu menerima stimulus ke mata. Nah, kemudian bagaimana kita menerjemahkan apa yang diterima oleh mata, itulah yang disebut dengan persepsi visual. Ya. Atau dalam bahasa lain itu jatuhnya cahaya yang masuk ke retina mata, hasil dari persepsi tersebut dikenal dengan istilah penglihatan atau vision. Jadi bahasa lain dari persepsi visual yaitu vision atau penglihatan. Nah, cuman persepsi visual ini tidak sederhana karena ternyata dia itu melibatkan berbagai macam komponen psikologis ya, yang disebut ya dengan sistem visual. Jadi ternyata apa yang kita lihat itu nanti tidak hanya sekedar diterima oleh mata ya, tapi juga ada beberapa hal yang akan mempengaruhi seperti komponen-komponen psikologis. Nah, itulah yang disebut dengan sistem visual. Nah, dulu sebelum ada yang namanya persepsi visual Alhazen tadi, jadi sebelum Alhazen itu mengemukakan teori mengenai persepsi visual, itu awalnya teori persepsi visual itu terdiri dari dua ya. Jadi yang pertama yaitu teori emisi ya, emisi atau extramission theory ya, yang mengatakan bahwa penglihatan terjadi karena ketika cahaya memancar dari mata dan dihadang oleh objek visual. Jika kita melihat sebuah objek secara langsung berdasarkan cahaya yang muncul dari mata dan jatuh kembali pada objek. Nah, jadi teori emisi ini sama seperti teori fotografi, di mana dia mengatakan bahwa yang namanya vision atau penglihatan itu terjadi jika ada cahaya. Ya, jika ada cahaya. Jadi teori emisi mengatakan bahwa yang namanya cahaya itu merupakan sumber dari persepsi visual. Ya, ini teori pertama. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi teori pertama itu kita hanya bisa melihat sesuatu kalau cahaya.
Kalau ada cahaya. Kalau misalnya ada sesuatu, ya misalnya di depan kita ada sesuatu, tetapi tidak ada cahaya, berarti kita tidak akan bisa melihatnya, gitu ya. Jadi peran cahaya ini kalau di dalam teori emisi itu merupakan teori yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah sumber, ya sumber atau objek yang menjadi penentu adanya yang namanya penglihatan. Nah, sama kayak fotografi. Fotografi itu kan juga gitu. Fotografi hanya bisa merekam merekam gambar kalau ada cahaya. Ya, meskipun cahaya itu sedikit ya, tapi tetap butuh cahaya. Itu teori emisi. Nah, sedangkan teori yang kedua itu dinamakan intromission ya. Kalau yang emisi itu extramission, kalau yang berikutnya ini adalah intromission. Nah, ini mengatakan bahwa penglihatan terjadi karena sesuatu yang masuk ke dalam mata sebagai perwujudan objek tersebut. Tetapi teori ini ya, di dalam teori ini cahaya tidak berperan sedikit pun. Ya, jadi kalau intromission itu mengatakan bahwa apapun yang kita terima oleh mata itu bisa menjadi persepsi visual tanpa harus ada cahaya. Nah, karena apa? Intromission itu mengatakan ya cahaya itu bagian dari objek, bukan yang menentukan objek itu terlihat atau tidak. Gitu. Jadi memang teori ini mirip ya, teori ini mirip. Tapi yang membedakan itu intinya adalah kalau emisi itu cahayanya menjadi berperan utama ya. Kalau intromission itu cahaya itu hanya sebagai objek yang tidak ada perbedaan dengan objek-objek yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah teori awal ya sebelum ada yang namanya Alhazen tadi. Nah, kemudian ya teori itu dianggap lemah ya, kedua teori itu dianggap lemah. Nah, kenapa kok dianggap lemah? Ya, muncul yang namanya teori Alhazen tadi. Teori yang mengatakan bahwa penglihatan itu lebih terutama itu terjadi di dalam otak. Ya, ini. Jadi Alhazen mengatakan penglihatan itu ya vision itu ternyata terutama itu justru melibatkan otak dibandingkan pada mata. Ya. Dia menunjukkan bahwa pengalaman seorang mempunyai akibat pada apa yang mereka lihat dan bagaimana mereka melihat. Jadi justru yang teori Alhazen ini mengatakan bahwa otak ini menjadi unsur utama. Ya, makanya ada perkataan kalau di dunia kuliner itu mengatakan bahwa otak mata bisa ditipu ya, tapi lidah tidak gitu ya. Mata bisa tertipu. Nah, ini nanti maksudnya apa nanti saya akan jelaskan. Ini ada kaitannya dengan teori Alhazen. Ya. Alhazen mengatakan bahwa penglihatan itu merupakan bersifat subjektif ya. Jadi penglihatan dan persepsi itu bersifat subjektif. Artinya, apa yang saya lihat dengan apa yang Anda lihat, dengan apa yang mereka lihat atau orang lain lihat, itu memiliki persepsi yang kadang-kadang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi saya pernah jelaskan ini ya. Jadi kadang-kadang objeknya sama, stimulusnya sama, tetapi kita persepsinya berbeda. Nah, itu sama seperti visual ya. Misalnya Anda melihat sebuah lukisan, apa yang saya lihat, apa yang saya persepsikan tentang lukisan itu bisa berbeda dengan apa yang Anda persepsikan tentang lukisan itu. Ya. Ini kalau di sini ada contohnya. Anak kecil itu sulit memahami apa yang mereka lihat karena pengalaman visualnya belum terbentuk, belum banyak. Sehingga dia belum mengerti yang namanya cantik atau tidak, ganteng atau tidak. Ya, makanya dia tidak mengerti definisi itu. Ya, makanya dia hanya bisa mengenali apa yang dia lihat berdasarkan pengalaman dia yang masih berusia misalnya 1 bulan.
Nah, makanya seperti apapun wajah orang tuanya, ibunya, itu bagi dia tidak ada masalah. Karena anak-anak belum mengerti persepsi tentang kecantikan. Gitu. Ya. Keindahan itu terletak pada mereka yang melihatnya. Nah, ini contoh. Karena anak kecil itu belum mengerti soal keindahan. Nah, makanya disodori sebuah bunga yang mungkin bagi orang dewasa itu menarik, anak kecil tidak menarik gitu. Ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lihat itu ternyata bersifat subjektif. Ya, subjektif. Ya, itu. Nah, lalu permasalahan utama dari persepsi visual itu ternyata ya bukan cuma sekedar apa yang kita lihat, apa yang masuk ke dalam retina kita atau objek apa atau rangsangan apa yang masuk ke dalam retina kita, tapi lebih daripada bagaimana menjelaskan persepsi apa yang benar-benar manusia lihat. Nah, contoh ini, objek ini. Ya, contoh objek ini. Ya, objek ini. Di sini ada segitiga atau tidak? Ya, ada segitiga atau katakanlah di sini ada bintang atau tidak? Ya. Ya. Pasti kebanyakan dari kalian, dari Anda pasti mengatakan di sini ada segitiga. Ada bintangnya. Ya, tapi benarkah ini ada bintang? Ternyata tidak. Nah, jadi apa yang kita lihat dari objek ini itu merupakan penerjemahan. Sebetulnya objek ini di sini tidak ada unsur segitiga sama sekali. Ya, tetapi otomatis mata kita akan menerjemahkan ini sebagai segitiga. Sebetulnya ini garis. Ya, sebetulnya ini garis. Ya, ini sebetulnya bukan segitiga. Tapi mata kita otomatis akan menerjemahkan ini sebagai segitiga. Ya, padahal itu bukan segitiga. Gitu. Nah, di sini tidak ada bintang ya, tapi mata kita otomatis akan menyatukan ini sebagai bentuk bintang. Nah, ini. Ya. Nah, padahal objek yang sebelumnya tadi itu tidak ada objek segitiga dan bintangnya. Ya, tidak ada. Jadi objek segitiga dan bintang itu hanya muncul di dalam persepsi otak kita dengan cara menyambung-nyambungkan benda yang apa yang kita lihat ini di mata kita. Nah, itulah yang disebut dengan persepsi visual. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak ada, ya. Kita melihat sesuatu yang tidak ada karena dengan cara itu tadi, menyambung-nyambungkan, ya, mengorganisasikan objek-objek kecil yang kita lihat. Nah, itu nanti teori ini nanti akan saya bahas dengan lebih detail ya di teori Gestalt minggu depan. Ya, tapi ini sebagai pengantar dulu mengenai vision, mengenai persepsi visual. Nah, berikutnya. Nah, tadi saya bilang bahwa mata bisa ditipu. Ya, mata bisa ditipu. Nah, itu yang disebut dengan ilusi. Ya, jadi apa yang kita lihat itu kadang-kadang tidak sama dengan realitas yang ada. Ya, misalnya tadi sesuatu yang tidak ada tapi mata kita menerjemahkan sebagai ada. Sesuatu yang tidak bergerak ternyata mata kita melihat seperti sesuatu yang bergerak padahal tidak. Nah, makanya itu ada yang namanya ilusi, yaitu kesalahan persepsi atau persepsi palsu menyimpang ya yang tidak sesuai dengan hukum fisika dan matematika. Ya, jadi mata kita itu bisa ditipu. Contoh, sendok yang dimasukkan ke dalam air seperti patah padahal tidak. Ya. Lalu rel kereta api seperti tidak sejajar, ya, dan bertemu pada satu titik cakrawala padahal rel itu sejajar. Semacam itu. Ini contoh, ya, contoh. Nah, ilusi itu
menunjukkan bahwa mata kita bisa ditipu, ya, mata kita bisa ditipu. Makanya kadang ada makanan yang terlihat begitu enak gitu ya, tapi dilihat itu enak gitu, tapi ketika dirasakan ternyata tidak enak. Nah, itu berarti itu tertipu. Nah, tapi itu contoh ya. Nah, nanti ilusi itu muncul karena permainan atau perlawanan dalam prinsip pengorganisasian visual dan prinsip Gestalt. Nah, ada beberapa prinsip ini ya, ada proximity, similarity, closure, continuity, common fate, dan simplicity. Nah, tapi detail ini ya mengenai pengorganisasian visual nanti saya akan jelaskan minggu depan. Nah, sekarang saya akan fokus dulu ke contoh-contoh mengenai ilusi ya, bagaimana mata ini bisa ditipu, bagaimana mata ini bisa menerjemahkan sesuatu yang salah. Nah, tadi Alhazen mengatakan bahwa persepsi visual itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman, ya, dari pengalaman visual. Nah, jadi sekali lagi, ya, persepsi visual dibentuk dari pengalaman-pengalaman visual. Nah, ada beberapa pengalaman visual yang kita alami semasa hidup kita ketika kita melihat pemandangan, ketika kita melihat perspektif, ketika melihat orang, ketika kita melihat apapun yang ada di depan kita, itu ada membentuk namanya prinsip prinsip visual ya, prinsip-prinsip persepsi visual. Nah, contoh misalnya, apa yang terlihat semakin tinggi itu kita persepsikan dia semakin jauh. Ya, semakin tinggi, semakin jauh. Nah, kemudian objek yang semakin kecil itu juga semakin jauh. Nah, ini objek semakin kecil, dia dipersepsikan semakin jauh. Kemudian pengalaman kita dalam melihat itu juga ada yang namanya yang menutup objek ya, itu selalu berada di depan. Jadi ada objek di depan itu menutupi objek di belakang. Jadi yang ini depan, yang ini belakang. Gitu. Nah, kemudian tekstur ya, tekstur yang terlihat semakin halus ya, itu akan terlihat semakin jauh. Nah, prinsip ini itu muncul dari yang namanya pengalaman visual. Meskipun ini sebetulnya bisa dimainkan ya dalam sebuah eksperimen seni gitu ya. Nah, maka ini nanti prinsip-prinsip ini selalu akan berperan dalam kita mempersepsikan sesuatu. Nah, contoh, misalnya kalau kita melihat lukisan ini, ya, melihat lukisan ini kan dilukis ada yang namanya hukum perspektif. Hukum perspektif ya. Tadi hukum perspektif tadi kan ini muncul berdasarkan pengalaman visual. Contoh, ya, ini objek ini kan dia makin kecil ini. Ini berarti semakin jauh. Ya. Kemudian ini yang di depan, ya, ini di depan menutupi yang belakang. Nah, yang di atas itu semakin jauh. Ya, yang semakin di atas itu semakin jauh. Nah, yang ini di depan, ya, yang ini di depan. Nah, sementara yang ini, ya, ini ada di belakang. Gitu, ya, kira-kira seperti itu. Nah, objek ini kita bisa melihat ini, misalnya perhatikan ini pohon. Tadi kan di dalam prinsip yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa terlihat semakin halus itu semakin jauh. Nah, ini kita lihat di sini dia makin menghilang, semakin jauh titiknya. Ya. Kemudian dia semakin kecil juga, ya.
gitu, teksturnya semakin halus. Nah, maka hukum perspektif ini itu muncul karena pengalaman visual, ya, pengalaman visual. Nah, lalu ada yang namanya macam-macam ilusi, ya. Ilusi ini tadi muncul karena tadi mempermainkan persepsi visual tadi. Ya, ada ilusi ukuran, ada ilusi figure and ground, ilusi perspektif, dan ilusi distorsi, dan ilusi arah gerak. Nah, ini adalah contoh dari ilusi ukuran. Ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa yang semakin tinggi itu diperspektifkan, dipersepsikan dia semakin jauh. Ya, dipersepsikan semakin jauh. Semakin kecil dia semakin jauh. Nah, tapi kalau kita berhasil mempermainkan itu, maka muncul yang namanya persepsi. Nah, contoh ini, ya, ini, ya, ini ternyata ukurannya dengan ini itu sama. Tapi kenapa ini nampak dipersepsikan lebih besar? Karena di sini ada yang apa namanya mengacaukan persepsi kita, yaitu garis-garis persepsi ini, garis-garis perspektif ini, di mana yang ini semakin ke sana semakin kecil. Makanya ini otomatis dia akan dipersepsikan lebih besar. Meskipun sebetulnya tidak. Ya. Nah, kemudian ini lingkaran ini dengan lingkaran ini sebetulnya ukurannya sama. Ya, ini sama besar. Tapi kita mempersepsikan ini lebih besar. Ya, seakan-akan lebih besar karena di sini ada pembandingnya, yaitu yang lebih kecil. Padahal ini sama besar. Ya, ini dengan ini itu sama besar. Nah, sama juga ini, ya. Ini sebetulnya garis ini, ya, garis ini dengan garis ini itu sama, ya. Tapi karena kita dikacaukan dengan ini, dua garis yang ada di samping, maka kita menerjemahkan itu seperti lebih besar yang atas. Ya. Ini ilusi ukuran. Nah, kemudian ada ilusi figure and ground, di mana persepsi kita itu tergantung sudut pandang kita membalik mana yang latar, mana yang di depan. Nah, contoh ini. Di sini kita bisa melihat gelas, tapi kita juga bisa melihat muka. Ya. Kalau kita persepsikan ini yang sebelah kanan, kalau kita mempersepsikan ini kita bisa melihat orang dengan trompet, ya, ya, dengan trompet. Sementara kalau kita melihat ini dipersepsikan sebagai mata, ya, ini seperti wajah perempuan, ya. Kalau misalnya yang ini apa ini mata, gitu ya, ini seperti wajah perempuan, gitu. Nah, berikutnya ini juga ya. Jadi yang sebelah kanan ini kita bisa persepsikan seperti koboi, ya, koboi yang sedang menengok ke belakang, tapi juga bisa koboi yang sedang menengok ke sebelah kanan. Ya, sementara yang sebelah kiri kita bisa melihat ada seperti orang yang mau masuk ke dalam gua, ya. Ini misalnya apa namanya orang yang seperti orang yang masuk ke dalam gua, atau ada juga seperti kepala, ya. Kalau misalnya ini yang hitam-hitam ini kita persepsikan sebagai rambut. Ya, kalau hitam-hitamnya ini dipersepsikan sebagai rambut, itu seperti kepala, ya, ini hidung. Ya. Tapi kalau kita persepsikan ini lubang ini apa yang hitam-hitam seperti lubang gua, ya, itu seperti orang yang mau masuk ke dalam gua. Nah, ini bisa menjadi tangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Kemudian ini ada aplikasi ilusi figure and ground pada iklan ya. Ini iklan WWF mengenai panda ya, mengenai panda. Kita bisa persepsikan itu seperti pohon cemara, tapi kita juga bisa persepsikan itu seperti panda yang disusun sedemikian rupa ya. Nah, ini juga sama ya. Di sini bisa rusa tapi juga bisa kumpulan panda ya. Nah, kemudian bisa diaplikasikan ke dalam lukisan. Ya, yang sebelah kiri itu seperti bisa jadi kodok, bisa jadi kuda. Nah, sementara yang kanan itu bisa menjadi anak remaja, tapi juga bisa menjadi nenek tua. Ya, nah, nanti perhatikan di mulut ini ya. Ini bisa dipersepsikan gelang, tapi bisa juga dipersepsikan sebagai mulut. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini lukisan yang sebelah kanan ini lukisan Salvador Dali yang terkenal ya. Kemudian ini figure and ground pada teks ya. Jadi tulisannya yang atas itu kalau kita melihat hitamnya, latar hitam itu tulisannya Victory, tapi kalau kita melihat latar kuning itu tulisannya David. Nah, yang bawah itu juga sama ya. Optical illusion ya, optical illusion. Gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Nah, kemudian ada yang namanya ilusi perspektif. Ilusi perspektif ini bisa dikatakan ini kita melihat seperti perspektif ya, tapi sebetulnya ini tidak mungkin ya, seperti ini ya. Ini kan tidak mungkin ya. Di sini ada kesalahan perspektif yang tidak mungkin ya. Ini juga sama ya, ini juga sama. Jadi mana yang di depan, mana yang di belakang itu juga dia menyalahi hukum perspektif. Nah, ini juga sama. Ya. Di mana Pak letaknya menyalahi perspektif ya? Karena tadi ya ada yang di depan menutupi yang di belakang. Ya. Nah, di sini kan ini tidak jelas ya mana yang depan mana yang belakang di sini karena itu yang belakang menutupi yang depan gitu ya. Jadi ini menjadikan persepsi kita ini menaik objek ini adalah perspektif yang salah. Nah, ini juga sama ya. Harusnya yang di depan menutupi yang di belakang ya, tapi di sini seperti sebaliknya. Ya, seperti sebaliknya. Jadi akhirnya ini menimbulkan ilusi ya, ilusi atau menyalahi hukum fisika. Nah, ini juga sama ya. Nah, berikutnya ada yang namanya ilusi distorsi ya, ilusi distorsi. Jadi objek yang sebetulnya dia tidak bengkok ya, tidak rusak atau objeknya lurus, tapi kita seperti melihat dia bengkok atau miring atau tidak sempurna. Nah, contoh ini. Ya, ini adalah lingkaran sempurna ya. Ya, ini adalah lingkaran sempurna ini. Ya, tapi kita awal tadi pasti kita mengira itu seperti bengkok ya, seperti bengkok. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah yang kuning ini merupakan garis lurus. Ya, ini merupakan garis lurus. Tapi mata kita seperti melihat warna ungunya itu seperti bengkok. Nah, ini juga sama. Ini sebetulnya sejajar ya. Ini semua sejajar. Ya, tapi mata kita seperti melihat itu bengkok ya. Melihat itu bengkok. Ya, padahal itu sejajar. Nah, ini yang namanya ilusi distorsi. Oke, berikutnya ini juga sama ya. Di sini kotak hitamnya itu seperti berbeda ukuran ya, seperti semakin menjorok ke dalam begitu, cekung. Ya, tapi sebetulnya itu cekung itu ditimbulkan oleh persepsi salah karena ada titik-titik kecil putih ini. Ya, titik-titik kecil putih ini yang menyebabkan persepsi kita itu melihat yang namanya ilusi ya atau persepsi yang salah. Ini. Nah, berikutnya ini sama ya. Ini garisnya ya sebetulnya tidak bengkok ya atau sejajar. Tapi kita melihatnya seperti bengkok ya.
ini sebetulnya ini sejajar ini. Ya, gitu. Tapi kita melihat seperti bengkok atau tidak sejajar. Nah, ini yang bukti-bukti kalau mata kita bisa ditipu ya. Ini kita bisa melihat objek yang seakan-akan bergerak padahal tidak bergerak ya. Anda bisa melihatnya, coba Anda goyang-goyangkan kepala sedikit gitu ya, atau mungkin melihat dari kanan ke kiri atau sebaliknya, Anda akan bisa melihat lingkaran-lingkaran itu seperti bergelombang, bergerak. Padahal tidak. Nah, ini juga sama. Ya, kalau Anda memindahkan fokus dari roda kanan ke roda kiri atau sebaliknya, maka Anda akan melihat dia seakan-akan berputar. Ya, padahal tidak. Nah, ini mata kita tertipu. Nah, ini juga sama ya. Kita akan melihat objek di samping-samping ini ya, itu seperti bergerak ya. Caranya itu Anda fokus ke titik hitam ya, ke fokus ke titik hitam ini, lalu Anda bisa menggoyangkan kepala Anda maju dan mundur ya, maju mundur. Nanti Anda akan bisa melihat namanya gerakan, padahal itu tidak bergerak. Jadi itu yang disebut dengan ilusi. Nah, Nah, ini ya. Ini terakhir, teman-teman, ini ilusi juga. Ya, contoh ilusi. Ini lebih matematis, tapi ini sebetulnya bukti bahwa mata kita itu membutuhkan waktu untuk mencerna yang namanya penglihatan. Nah, kalau kita melihat ini, ya, segitiga ini terus disusun dari beberapa objek-objek. Ya, ada yang warna merah, warna hijau, warna oranye, ya, sama hijau muda. Nah, objek ini hanya dipindah tempat. Ya, tetapi kalau kita pindah tempat itu kenapa dia masih ada menyisakan lubang di sini? Ya, menyisakan lubang di sini. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin ini bisa menyisakan lubang? Padahal kan ini objek-objek yang sama. Harusnya kalau dia dipindah tempat itu tetap tertutup itu ya, tertutup semua. Tapi kenapa di sini ada lubang? Nah, pertanyaannya itu ya. Nah, saya akan beri waktu 10 detik untuk berpikir kira-kira jawabannya apa ya. Ya, 10 detik ya. Sudah ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ini di sini. Nah, ini coba diperhatikan grid ini dengan grid ini. Ya. Ini lebih besar ya. Ini lebih besar. Yang sebelah sini ini lebih besar. Yang atas itu gridnya lebih besar, yang ini lebih kecil. Ya, yang di bawah ini lebih kecil. Nah, jadi sebetulnya lubang ini, volume dari lubang ini itu tersebar di sepanjang ini ya, di sepanjang atap segitiga ini di sini. Buktinya adalah apa? Kalau dilihat dari gridnya ini dia berubah ya. Seperti ini misalnya contoh ini. Ya, di sini ada sisa kecil, sementara di sini ini tidak ada. Ya, yang atas itu ada sisa kecil, yang bawah ini tidak ada. Nah, itu. Nah, inilah yang menyebabkan mata kita perlu yang namanya mengolah persepsi itu lewat otak ya, karena memang dengan mata saja itu kita perlu waktu untuk mempersepsikan segala sesuatu, dan ternyata mata itu bisa ditipu ya, karena menerima yang namanya persepsi yang salah atau ilusi tadi. Oke, berikut adalah referensi buku dari slide dan materi saya. Saya akan akhiri presentasi kuliah ini. Saya akan lanjutkan lagi untuk persepsi visual ya. Bagian berikutnya saya akan spesifik nanti mengenai aplikasi di desain, yaitu teori Gestalt, aplikasi persepsi visual Gestalt atau pengorganisasian visual untuk materi berikutnya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau di Kulino langsung supaya saya bisa nanti menjawab di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.